Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Dibacakan hadis yang berikutnya dari pembahasan kemarin. Hadis nomor 1376. Ya, baca. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nasi nazara ila ghanamin qad dhubihat wa qala. Yang hadis Abu Hurairah dulu sebelumnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu al-Hakim wa rajjahal a'immatu wa ghairuhu waqfahu. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sudah cukup ekonominya dan tidak mau berkorban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis sahih menurut Hakim. Hadis tersebut mauquf menurut imam-imam hadis selain dia. Baik. Di sini tentang dibahas mengenai hukum kurban. Ya, apakah wajib ataukah sunnah? Disebutkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun." Siapa yang memiliki kelapangan rezeki, walam yudhi, lantas dia tidak berkurban. Kelapangan rezekinya ini setiap tahun, karena bukan hitungannya seumur hidup, namun kelapangan rezeki ini setiap tahun. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia dekati masjid kami. Ojo cerak-cerak karo masjid Nabi. Ini kalau orang tidak berkurban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Namun para ulama mengatakan hadis ini mauquf, berarti cuma perkataan dari Abu Hurairah saja. Nah, sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini hukum berkurban itu wajib. Wajibnya ini bagi siapa? Man kana lahu sa'atun, yaitu wajibnya bagi yang mampu. Berarti punya kelapangan rezeki. Kalau seandainya dia berkurban, masih ada cukup nafkah untuk anak, nafkah untuk istri, nafkah untuk keperluan sehari-hari. Ini berarti masih punya kelapangan rezeki. Contoh, sekarang harga satu wedhus berapa? Nah, yang paling murah 1,5 nggih. Ya, taruhlah kurban dengan wedhus yang wedok, bukan masalah. Ya, ini masih dibolehkan. Karo tengah berarti. Untuk kurban tadi dia keluarkan 1,5. Dan untuk simpanan dia ada 2 juta rupiah. 500.000 tersisa, ini masih cukup untuk membiayai 1 bulan. Maka kalau punya kelapangan rezeki seperti ini, maka diajak dalam hadis ini, bahkan dikatakan wajib, hendaklah
tetap berkurban karena ketika itu dalam keadaan mampu. Ancaman dari Nabi SAW di sini apa? Fala yakrobanna masjidana. Nabi SAW ancam di sini apa? Jangan dekati masjid kami. Artinya Nabi SAW tidak suka dengan orang-orang yang tidak mau berkurban padahal dalam keadaan mampu. Namun tentang riwayat tadi, para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, hukum berkurban itu sunnah. Pendapat yang paling tepat, hukum berkurban itu sunnah, bukan wajib. Namun tetap bagi yang mampu, kata Imam Syafi'i, bagi yang mampu jangan sampai dia sia-siakan untuk berkurban. Artinya tetaplah berkurban ketika dalam keadaan mampu, meskipun hukum berkurban itu adalah sunnah. Apa dalilnya kalau kita katakan itu hukumnya sunnah? Di antara dalil oleh kebanyakan para ulama hadis saking Ummu Salamah bahwasanya Nabi SAW itu bersabda. Lihat, ini salah satu aturan juga bagi yang mau berkurban besok. Iza ra'aitum hilala Dzulhijjah. Jika salah seorang kalian itu melihat ini sudah masuk hilal dari bulan Dzulhijjah, berarti masuk awal bulan Dzulhijjah, masuk awal bulan besar dengan terlihatnya hilal. Wa arada ahadukum ayyudhahiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi hatta yudhahiya, maka hendaklah dia tidak memotong rambut, dia tidak memotong kukunya sampai kurbannya itu disembelih. Maka lihat di sini kesimpulan pertama, karena Nabi SAW mengatakan wa aroda ahadukum ayyudhahiya, dan kalian ingin untuk berkurban. Berarti kalau orang ingin, kalau tidak ingin berkurban bukan masalah. Karena dikaitkan dengan kalimat aroda. Maka di sini para ulama simpulkan hukum berkurban itu tidak wajib. Karena dikaitkan dengan ingin. Siapa yang ingin berkurban? Berarti kalau tidak ingin berkurban nggak masalah. Kemudian disimpulkan juga dari hadis ini, kalau masuk bulan besar sejak tanggal 1. Sekarang tanggal 21 nggih, saking bulan Dzulqa'dah. Ketika dari awal bulan dia sudah punya niatan untuk berkurban. Bahkan untuk sapinya atau untuk wedusnya itu sudah dia siapkan. Ketika masuk awal bulan, maka ada larangan bagi shahibul kurban. Perhatikan larangannya di sini, yaitu tidak boleh memotong rambut. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak boleh memotong kuku. Sing dimaksud rambut dan kuku dari shahibul kurban, bukan dari sapi, bukan dari wedusnya tadi. Karena rambut dan kukunya sapi dan kambing tadi, ya mau dibiarkan kukunya tetap begitu saja, rambutnya begitu saja, tidak pengaruh. Namun ini adalah perintah bagi orang yang sudah punya niatan untuk berkurban. Besok kalau sudah masuk tanggal 1 dari bulan besar, maka tidak boleh lagi memotong kuku, tidak boleh lagi memotong rambut sampai nanti ketika sudah masuk kurbannya itu disembelih. Baru nanti kukunya boleh dia potong, baru nanti rambut kepalanya boleh juga dipotong. Ini para ulama ini katakan berlaku cuma untuk kepala keluarga. Padahal kemarin kita katakan satu kambing itu boleh diniatkan untuk satu keluarga. Nah, kalau ini diniatkan satu keluarga, maka yang tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut, cuma kepala keluarga. Ibu-ibu nggak masalah. Ibu-ibu boleh. Bapak-bapak nggak boleh, karena nanggung nafkah.
maka dia yang biayai kurban tadi. Sehingga bapak-bapak yang punya aturan tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut. Rambut di sini termasuk kumisnya, termasuk janggutnya, ya, termasuk bulu-bulu yang lainnya lagi. Kukunya ini termasuk kuku tangan, termasuk kuku kaki. Tidak boleh untuk dipotong ketika sudah masuk tanggal 1 dari bulan besar. Ya, paham nggih? Jadi yang sudah punya niatan, kalau belum punya niatan karena nggak punya uang, ya sudah berarti nggak kena aturan. Potong terus bukan masalah. Namun ketika tanggal 5 saking bulan besar, wah sudah ada uang, kemudian berniat untuk berkurban, berarti sejak itu dia tidak boleh lagi motong kuku, tidak boleh motong rambut. Ya, jadi sejak kapan dia berniat berkurban? Satu lagi hadis tentang waktu penyembelihan kurban. Edi, baca. Dari Jundub. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه. Dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mengikuti salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau selesai menunaikan salat berjamaah dengan orang-orang, beliau melihat kambing yang telah disembelih. Lalu beliau bersabda, barang siapa menyembelih sebelum salat Idul Adha, hendaklah menyembelih lagi sebagai gantinya. Barang siapa belum menyembelih, hendaklah menyembelih dengan membaca bismillah. Muttafaqun alaihi. Dari Jundub bin Sufyan, ia mengatakan, aku pernah menghadiri sholat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW itu selesai sholat dengan para jamaah, beliau melihat ternyata ada satu ekor kambing qad zubihat. Satu ekor kambing itu sudah disembelih. Padahal ini baru selesai sholat loh. Baru selesai sholat, kok sudah ada satu ekor kambing sudah disembelih. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda seperti ini. Man zabaha qabla sholah falyazbah syatan makanaha. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah dia menyembelih lagi satu kambing menggantikan kambing yang sudah disembelih sebelum sholat. Wa man lam yakun zabaha falyasbah ala ismillah. Dan siapa yang belum menyembelih kurban, segeralah menyembelih. Ketika menyembelih, bacalah bismillah. Ketika menyembelih kurban, bacalah bismillah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di sini jadi dalil yang pertama, sholat Idul Adha itu dilakukan secara berjamaah. Sholat Idul Adha itu dilakukan secara berjamaah. Jadi nggak boleh ada yang niatan cuma di rumah sendiri, sholat sendirian, nggak boleh. Ya, diniatkan secara berjamaah dan dianjurkan untuk melakukannya di tanah lapang. Karena Nabi SAW itu memiliki masjid, namun untuk sholat Id beliau itu biasanya melakukan di tanah lapang. Kemudian di sini juga menunjukkan tentang waktu menyembelih hewan kurban. Waktu mulai menyembelihnya yaitu sekadar waktu sholat Id itu sudah selesai. Dan ingat ya, waktu sholat Id Idul Adha itu dimulai ketika matahari itu sudah setinggi tombak, mulai dari waktu duha. Ya, sekarang itu kira-kira jam 6. Oke, ini kira-kira jam 6. Ketika masuk waktu duha tadi, lakukan sholat Id.
waktunya kira-kira mungkin sampai khutbah nanti itu setengah jam, maka berarti jam 6:30 sudah boleh menyembelih kurban. Kok nanti ada yang sebelum itu, artinya jam 5:30 kok sudah menyembelih, berarti kurbannya tidak sah. Ya, kalau menyembelihnya sebelum waktunya tadi, sebelum sholat id itu rampung, berarti kurbannya jadi tidak sah. Waktu awalnya ketika sholat id itu sudah selesai dilaksanakan. Nah, bagaimana kalau orang menyembelih sebelum sholat id? Nabi SAW itu katakan, hendaklah kurbannya diganti. Berarti status orang yang menyembelih sebelum waktu sholat id, statusnya itu cuma kambing biasa, alias cuma makan-makan. Sodako tok, namun tidak disebut kurban. Karena kurban itu punya syarat-syarat, kurban itu punya waktu, kurban itu mesti melihat aturan-aturan yang ada. Kemudian kalau ada yang belum menyembelih, di sini dikatakan segeralah menyembelih. Lalu aturan lagi di sini sebutkan selain waktu, Nabi SAW sebut hendaklah menyembelih membaca bismillah. Hendaklah menyembelih dengan membaca bismillah. Maka di antara aturan untuk kurban, ya, di antara aturan untuk kurban yaitu mesti kurban tadi itu membaca bismillah terlebih dahulu. Dan kita kemarin sudah sebutkan syarat orang yang menyembelih itu harus beragama apa? Islam. Syarat Islam itu apa? Harus mengerjakan sholat. Berarti kalau orang sholat dia jadi tukang jagal, maka hasil sembelihannya itu jadi tidak sah. Walaupun dia membaca bismillah. Syaratnya dilihat dari orangnya dulu. Nah, maka di sini dilihat bismillah itu syaratnya dari orang dulu. Maka sekali lagi sudah diwanti-wanti sebelumnya bahwa yang namanya kurban, termasuk sembelihan yang lainnya, tolong perhatikan dagingnya itu kita dapat dari mana. Memang kita kalau ini sudah masuk pasar, sudah ada di warung makan, nggak perulah tanya-tanya, Pak, ini cara nyembelihnya itu seperti apa? Masuk ke warung Padang, ini ada ayam gitu, wah, Pak, ini ceritanya gimana? Ada videonya nggak, Pak? Saya pengen tahu cara menyembelihnya itu bener apa urung? Apa ini mau coba bismillah atau langsung menyembelih? Apa orang yang menyembelih itu membaca? Apa orang yang menyembelih itu mengerjakan sholat ataukah tidak? Ingat, kalau sudah ada di pasaran, karena ini lingkungan muslim, maka kita anggap ya asalnya itu dari seorang muslim. Harus husnuzon. Jangan buat susah-susah. Apalagi kalau dagingnya itu ada di supermarket. Ya, ini di supermarket besar, kemudian tanya-tanya seperti itu, malu-maluin. Caranya gimana? Lihat Nabi SAW ketika itu diadukan oleh para sahabat, mereka dapat daging sing ora jelas sumbernya ini apakah dibacakan bismillah ataukah tidak saat menyembelih. Maka ketika itu Nabi SAW cuma mengatakan pada para sahabat, sudahlah kalian itu membaca bismillah, kemudian makanlah daging tersebut. Gak usah tanya-tanya seperti tadi. Ini tanda juga kita diajarkan supaya husnuzon kepada orang. Apalagi kita tinggal di negeri yang mayoritas muslim. Coba layarnya Anda. Nah, di sini saya sebutkan ada 3 syarat kalau kita ingin menyembelih kurban. 3 syarat penting berkaitan dengan orang, berkaitan dengan alat, berkaitan dengan cara. Next terus lagi terus. Nah, sebelumnya tadi waktu penyembelihan awal waktu setelah sholat Idul Adha.
Nanti akhir waktunya di hari tasyrik, sebelum matahari itu tenggelam, tanggal 13 Zulhijjah. 13 saking kurang besar. Terus next. Nah, lihat ini syarat penyembelian. Ada kaitannya dengan hewan. Hewannya harus hidup. Gak boleh wes mati dijadikan korban, gak boleh. Oke, wes jelas sekali ini. Ya. Kemudian orangnya. Orang yang menyembelih kemarin sudah dijelaskan syarat yang utama adalah beragama Islam. Orang Islamnya di sini memperhatikan sholat. Kemudian syarat yang ketiga kaitannya dengan alat. Alatnya yang digunakan ya dengan sesuatu yang tajam. Namun yang di sini tidak mesti dengan pisau, pokoknya alat yang tajam, bisa dengan batu, batunya itu tajam juga, bisa digunakan untuk menyembelih. Terus. Ini syarat hewan. Hewan kurban yang akan disembelih bukan yang sudah mati, namun masih hidup. Syarat berikutnya. Orangnya lihat, berakal. Laki-laki boleh menyembelih kurban, ibu-ibu juga boleh menyembelih kurban. Ya, ibu-ibu jadi tukang jagal juga boleh. Karena pernah di masa Nabi SAW ada wanita yang menyembelih, kemudian para sahabat ini masih ragu, ini hasil sembelihannya halal atau enggak. Mereka bawa kepada Rasul dan Rasul tidak mempermasalahkan hasil penyembelihan dari wanita. Jadi ibu-ibu enggak masalah. Yang penting wani. Ya. Terus sudah balik atau sudah tamis minimal untuk anak-anak. Berarti kalau belum balik masih anak-anak namun belum bisa membedakan baik dan buruk, ya. Belum bisa membedakan warna ini, warna itu, tidak mengerti ini kambing, ini sapi, maka tidak boleh menyembelih kurban. Kemudian yang menyembelihnya seorang muslim. Dan juga dalam ayat disebutkan yang menyembelihnya itu ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, boleh menyembelih. Namun ingat, di sini Yahudi dan Nasrani, ya, kalau mereka menyembelih, pokoknya kita tahu dari mereka asalnya sembelihan mereka itu halal. Kecuali kalau kita tahu mereka itu punya masalah saat menyembelih itu tidak benar. Ini jadi tanda bahwasanya kalau tadi kita sebut orang yang meninggalkan sholat tidak boleh menyembelih kurban. Ini orang Yahudi Nasrani masih dibolehkan, berarti lebih parah orang yang meninggalkan sholat dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Orang yang meninggalkan sholat lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Ya. Kemudian ketika menyembelih menyebut nama Allah, mengucapkan Bismillah. Next. Kemudian alatnya digunakan alat pemotong, bisa dari besi. Baik tajam, ya kalau tumpul pun kalau masih bisa digunakan untuk memotong boleh. Namun baiknya tidak digunakan yang tumpul. Namun kalau syaratnya ada yang tumpul tetap masih dikatakan sah. Namun baiknya cari yang tajam. Sekali disembelih langsung urat-uratnya yang 3 itu putus. Kemudian tidak menggunakan tulang dan juga tidak menggunakan kuku. Jadi kalau ada bekas tulang ini dipakai untuk menyembelih tidak boleh. Ya, dengan kukunya sendiri juga tidak boleh. Terus nah, nanti ada penyembelihan ya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Nanti insya Allah pada hadis-hadis berikutnya nanti akan semakin lengkap. Jadi kesimpulannya dari hadis tadi, berarti hukum kurban kita simpulkan tidak wajib menurut kebanyakan para ulama. Namun bagi yang mampu hendaklah berkurban. Kemudian nanti ketika masuk 1 Zulhijjah tanggal 1 dari bulan besar, tidak boleh melakukan larangan bagi sahibul kurban apa tadi? Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut. Kemudian awal penyembelihan kurban itu setelah sholat Idul Adha. Akhir penyembelihannya itu adalah ketika hari tasyrik sebelum tenggelamnya matahari. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Monggo di antara para jamaah ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Yang game mic ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak sayang tak kenal, tak kenal tak sayang, maka saya akan kenalkan, saya Pak Arto dari Trauma.
yang akan saya tanyakan, saya masih bingung tentang hari hajatan, karena di rumah kami masih banyak orang yang memilih hari untuk hajatan, baik itu mendirikan rumah ataupun juga hajatan yang lain. Maka saya minta keterangan yang lebih lengkap. Yang kedua, ketika saya mengadakan rapat dan di situ terdengar adzan, maka saya berhentikan tanda penghormatan dan tidak saya ajak untuk sholat sekaligus. Maka dari itu pertanyaan saya, apakah itu benar? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu-ibu ada? Iya, monggo Bu. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan. Tanya yang pertama ini tentang hukum kurban tadi. Ada beberapa mazhab itu tadi yang mengatakan bahwa wajib tadi, tapi kesimpulannya sunnah. Nah, dalam sunnah ini juga ada beberapa imam mengatakan bahwa cukup 1 kali seumur hidup. Ada juga yang mengatakan bahwa kurbanlah walaupun berhutang asal bisa nyaur gitu. Nah ini mungkin kita bisa untuk memilih salah satu atau gimana, atau harusnya seperti apa gitu, atau seperti pendapat Ustaz tadi pokoknya mampu berkurban setiap tahun gitu. Ya. Terus yang kedua ini tentang kurban, daging kurban itu kan ada hadis di antaranya ada makan, simpan, sedekah seperti itu. Nah, kalau bagi kita kurban untuk orang yang mati itu tidak diperbolehkan, tapi kalau yang mati tadi wasiat itu boleh. Tapi ada yang mengatakan ada yang boleh memakan dagingnya, ada juga yang tidak diperbolehkan untuk memakannya. Nah ini hadisnya yang sahih yang mana di antara dua itu? Terus yang berikutnya, yang ketiga mungkin belum sampai juga, tapi sudah banyak pertanyaan, bahwa ada satu hadis mengatakan bahwa kalau kita berkurban dapat bagian, misalkan kita ikut kelompok korban sapi 7 orang, kita dapat bagian 5 kilo biasanya, seperti itu. Nah, dari daging 5 kilo ini dalam hadis itu dikatakan bahwa batasnya kita menyimpan hanya 3 hari, seperti itu. Tetapi kemarin itu ada yang mengatakan bahwa ulama sekarang ini boleh tidak sampai 3 hari, karena alasannya sekarang itu sudah punya kulkas seperti itu. Kalau zaman Nabi itu tidak, jadi dimakan simpan selama 3 hari terus disedekahkan siapapun yang datang, seperti itu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu gitu loh ulama? Kalau dulu nggak ada kulkas, sekarang kok bisa merubahnya itu segampang itu gitu, seperti itu. Nah, mohon penjelasannya nanti. Terus yang berikutnya ini mohon maaf, ini terjadi. Nah ini mohon nanti jamaah akan lebih tahu juga tentang anjing. Nah kebetulan saya dulu itu belum lama, saya juga sudah pernah menanyakan, tapi teman saya terjadi juga kemarin, dan ini teman saya ada dan pengen tahu jawabannya, dan mungkin jamaah juga insya Allah juga pengen tahu. Nah saya dulu punya sepatu baru sekolah, itu dibawa anjing dua-duanya, itu baru masuk anjingnya langsung lewat 3, dua-duanya dibawa. Nah terus ketemunya itu sudah dari pagi, itu ketemunya sudah jam 1 gitu kan. Nah saya itu mau pakai bingung lah, ini dua-duanya ini sudah terkena air liur itu atau sudah digimanakan seperti itu. Nah baru kemarin itu terjadi pada teman saya. Nah terus sepatunya mau dipakai atau bagaimana cara mensucikannya seperti itu? Karena kalau dibuang ya sayang, masih baru total. Gimana cara membersihkan? Cuman karena kalau kita mau pakai itu kok masih agak ragu gitu. Nah itu mohon penjelasannya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab tadi. Satu lagi Ibu.
Ada lagi? Punten? Pundi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ibu-ibu dulu ada nggak ibu-ibu? Ada tapi ibu-ibu dulu. Bapak nanti gampang bapak itu. Ini perbandingannya saya bapak Siti kok yang ini kok. Bentar bapak sebentar. Ibu-ibu dulu ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz sampaikan bahwa untuk si penyembelih korban itu syaratnya harus muslim, terus sholat, juga membaca basmalah diantaranya. Dalam satu keluarga Pak Ustadz, ini hari-hari biasa selain hari korban, dalam satu keluarga itu ada dua macam keyakinan, maksud saya muslim dan non muslim. Dan dalam hari-hari biasa itu biasanya yang menyembelih ayam, khususnya ayam itu malah yang non muslim. Bagaimana kita sebagai yang muslim, apakah boleh memakan atau tidak, Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Baik, saya jawab dulu. Gimana kalau ingin melakukan hajatan kemudian memilih hari? Kalau menganggap hari-hari tertentu sial karena dari hitung-hitungan tadi, menganggap lakukan pada Jumat Kliwon seperti ini nanti sial, ya. Lakukan pada hari yang ini tidak sial. Kalau menganggap satu hari itu sial berarti beranggapan sial tadi seperti yang kami sebutkan dalam hadis. Ini sulit mendapatkan peluang bagian dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Jadi bertobat ya, karena keyakinan ini termasuk keyakinan syirik. Namun kalau dia memilih-milih hari karena ini hari yang orang-orang itu luang, ya hari Ahad. Yang luang itu hari Sabtu. Ya, maka dia memilih-milih seperti ini tidak ada kaitannya dengan sial-sial seperti tadi, maka tetap masih boleh. Kemudian kalau ada yang rapat, kemudian ketika kumandang azan berhenti, ya memang diperintahkan untuk berhenti dari obrolan, kemudian sambil mendengar azan. Adapun di sini tidak langsung sholat, ya dibolehkan. Nanti dia nunda, kemudian nanti sholat bersama dengan jamaah-jamaah yang ada. Namun bagusnya sholat rapatnya diberhentikan, kemudian melaksanakan sholat berjamaah yang dilaksanakan di masjid. Itu lebih afdol. Kemudian dari Bu Tofa tadi tentang hukum kurban tadi, kesimpulannya tidak wajib alias sunnah. Gimana kalau kita melakukannya, apakah sekali seumur hidup ataukah melakukannya setiap tahun? Jadi kesimpulannya tadi hukumnya sunnah dan pendapat yang paling tepat dilakukan setiap tahun. Hadis tadi bisa dipakai patokan juga, ya karena hadisnya sifatnya mutlak. Ini berlaku setiap tahunnya. Punya kelapangan rezeki setiap tahun, maka hendaklah berkorban ketika itu. Jadi bukan sekali seumur hidup. Tahun wingi wes kurban, berarti tahun ini juga kurban. Tahun depan juga nanti kurban. Terus setiap tahun seperti itu. Dan ingat berkurban, kata para ulama itu lebih afdol daripada sodakoh. Perhatikan nggih. Ya namanya kurban itu lebih utama daripada sodakoh, lebih utama daripada sedekah. Ada yang berkurban dengan mengeluarkan biaya 2 juta rupiah. Kemudian ada yang sodakoh juga dengan mengeluarkan biaya 2 juta rupiah. Tetap lebih afdol untuk berkurban. Karena masalahnya bertepatan dengan waktu yang baik. Sehingga ketika kita memilih berkurban itu lebih utama daripada sodako. Karena sodako masih bisa dilakukan nanti di luar waktu kurban. Sehingga para ulama tadi simpulkan apa? Kurban itu lebih utama daripada sodako. Jadi baiknya dilakukan tiap tahun. Jadi kalau mau untuk bisa berkurban ya nyicil uang terus ya. Kemudian nabung sehingga setiap tahun itu bisa berkurban. Insya Allah rizkinya akan semakin berkah.
Orang yang rajin sodako itu tidak pernah jatuh miskin. Namun orang yang malah sodako, pelit-pelit mengeluarkan hartanya, itu yang biasanya jatuh bangkrut. Gak ada dalam sejarah karena dia nyumbang banyak, karena dia keluarkan sodako terus, tuh jatuh miskin tuh gak ada. Yang biasanya jatuh miskin, jatuh bangkrut itu orang-orang yang gak mau sodako, pelitnya bukan main. Makanya Nabi SAW atau ada doa yang bunyinya seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minasyuhhan nafsi. Allahumma inni a'udzubika syuhhan nafsi wa ja'alani minal muflihin. Ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat pelit. Dan sifat syuh di sini yang dimasukkan dalam hadis, dalam doa ini adalah sebelum punya saja sudah pelit. Ini sebelum punya itu sudah pelit, apalagi kalau sudah punya. Saya pelitnya coba lihat. Ini belum punya ini. Syuh ini kalau belum punya itu Masya Allah sudah pelit. Wah, seandainya saya punya uang 2 juta, wah saya nanti akan simpan. Ini belum punya loh. Namun sudah punya keinginan, gak mau keluarkan. Apalagi kalau sudah punya. Ini super pelit loh. Tolong jangan seperti ini. Kemudian tadi daging kurban itu bisa dimakan oleh sahibul kurban, bisa disimpan, bisa dijadikan sodakoh. Nah sekarang pembagiannya itu batasannya tidak ada, makannya berapa, baiknya sepertiga, nanti disimpan juga bisa dari sepertiga tadi. Kemudian nanti sisanya 2/3 nanti untuk sodakoh dan juga sebagai hadiah. Nah di sini ditanyakan di sini gimana kalau kita itu daging kurbannya ini dari kita niatkan untuk orang yang telah meninggal dunia, misalnya karena wasiat. Kemarin saya sebutkan, Imam Nawawi menyebutkan boleh berkurban untuk orang mati kalau berdasarkan wasiat. Namun mazhab ulama yang lain itu mengatakan boleh kalau tidak pakai wasiat pun tetap boleh. Apakah sekarang daging kurbannya itu boleh dimakan? Jawabannya tetap boleh dimakan. Ya, yang tidak boleh itu kalau kurbannya itu kurban nazar. Nah, itu baru ya untuk dagingnya itu tidak boleh untuk dimakan. Kemudian gimana kalau daging kurbannya itu sampai 3 hari? Apakah masih dibolehkan? Seperti ini masih boleh. Adapun larangan dulu itu sampai 3 hari. Itu jangan sampai tersisa. Larangan tadi itu sudah mansukh alias sudah terhapus. Muncul lagi perintah yang baru, ya silakan untuk memperlama untuk menyantap daging kurban. Artinya boleh lebih daripada 3 hari. Masih boleh lebih daripada 3 hari. Oleh karena itu ada istilah tadi kita sebut dengan hari tasyrik. Ya, ada kita sebut dengan hari tasyrik. Hari tasyrik itu artinya dulu itu tidak ada kulkas. Sehingga daging itu biar bisa awet, diapain? Ya, diapain? Ya, dikeringkan, dijemur. Maka tasyrik itu secara bahasa itu artinya dikeringkan. Karena pada hari-hari tasyrik daging-daging itu masih dikeringkan dalam waktu yang lama. Biar setelah tanggal itu masih boleh menyantap daging kurban. Ya, didendeng atau diapain terserah istilahnya. Kemudian tentang anjing tadi yang nyolong sepatu. Nih. Saran saya, kalau dapat anjing seperti ini, aduh ya Allah, dikasih racun itu lebih bagus gitu. Kalau di sini alhamdulillah di sekitar pesantren itu malah warga yang nembak sendiri. Ya, warga itu yang nembak sendiri. Ya, disuruh sediakan tembak, ya disediakan. Ya mereka mau nembak sendiri, ya kita sediakan aja. Akhirnya diburu setiap anjing. Sini nggak ada anjing lagi. Ya, sudah habis. Ya, kalau ada bunyi suara di sekitar sini lagi, dikejar lagi itu, ingin ditembak lagi. Ya, jadi saran saya bangun kesadaran dulu pada warga masyarakat seperti ini bahwa memelihara anjing itu tidak boleh. Kata Nabi SAW, siapa yang memelihara anjing bukan untuk jaga kebun, bukan untuk jaga hewan ternak. Berarti jaga kebun boleh, jaga hewan ternak boleh, jaga rumah nggak boleh. Siapa yang tujuannya seperti itu, maka setiap harinya
pahalanya berkurang 1 kirot. 1 kirot itu, ini tergantung takarannya itu berapa. Walaupun 1 kirot itu memang asalnya sedikit. Namun kalau ini setiap hari masih tetap dia pelihara anjing itu, 1 hari itu berkurang kirot. Taruhlah kirot itu cuma sedikit. Sedikit berkurang, sedikit berkurang, sedikit berkurang, sedikit berkurang. Lama-lama jadi sebesar gunung. Lama-lama jadi sebesar gunung. Maka seorang muslim tidak boleh memelihara anjing. Haram. Ya, pahalanya bisa kelong terus loh. Apalagi kalau nggak punya amalan, wis ora tahu sholat, ingo kiri meneh. Adapun seperti ini tadi tentang sepatunya tadi yang diambil, digigit, kemudian ada air liurnya pada sepatunya, insya Allah tidak ada masalah. Karena coba dibacakan hadisnya tadi, iza walagal kalbu. Iya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. Baik. أخرجه مسلم. Lihat, sucinya wadah bejana kalian. Di sini dibicarakan wadah. Wadah bejana kalian itu barulah suci ketika anjing itu menjilatnya. Kalau kalian cuci sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab. Kata Nabi SAW, yang pertama itu dengan menggunakan debu. Perhatikan konteks kalimat ini baik-baik. Nabi SAW itu katakan dengan kalimat iza, apabila. Berarti ini kalimat syarat. Dalam istilah bahasa Arab ini adalah kalimat syarat. Menurut kaidah bahasa Arab, yang masuk dalam syarat ini saja yang masuk dalam hukum. Di luar syarat itu berarti tidak masuk dalam hukum. Walagha, ini bentuknya kalau anjing, maaf saya contohkan, anjing ini jilat, ini wadah berisi air. Kemudian dia jilat di sini. Nah, ini namanya dalam bahasa Arab iza walagha fihil kalbu. Jika anjing itu walagha. Walago itu jilat di sini, wadah ada air. Maka istilah walago ini berlaku cuma ini saja. Sehingga kalau anjing tadi itu menjilat cuma bagian luar atau sesuatu yang kering seperti tangan kita atau seperti baju kita, maka tidak ada aturan untuk mencuci 7 kali. Mencuci 7 kali itu cuma berlaku kalau anjing tadi menjilat wadah yang berisi air. Baru nanti airnya itu dibuang. Ya, kemudian nanti dicuci 7 kali. Yang pertama dengan menggunakan debu. Bagaimana kalau anjing menjilat tangan tadi? Maka cukup pakai sabun biasa, dihilangkan saja najisnya, maka sudah dianggap suci. Berarti kalau sepatu tadi nyuci ngangge apa? Pakai sabun. Nyuci seperti biasa, setelah itu dipakai. Itulah orang enaknya itu kalau punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, coba sepatunya akhirnya dia buang. Toko meneh. Ini makanya rajin-rajin ngaji biar tahu ilmu. Ya, orang yang nggak tahu ilmu apapun nanti dia buang. Namun kalau orang yang ngerti ilmunya, ya dia bisa tahu, oh caranya seperti ini. Masya Allah sederhana sekali loh kalau paham. Ya, maka orang yang nggak pernah ngaji tadi hidupnya itu susah. Apalagi kalau sudah melakoni syirik. Tadi sambil klakson-klakson, hitung-hitung hari, ya macam-macam kan hidup susah. Namun kalau sudah punya ilmu ngerti, wah anjing cuma jilat kayak gini aja, ya nyolong sepatu saya, ya. Saran saya tadi, saya bilang tadi, sekali-sekali diracuni lah, nggak apa-apa. Ya, kalau mati kan bukan karena kita sudah pergi kok dia mati sendiri. Sekali itu nggak apa-apa, bikin susah aja coba. Ya, nggak salah apa-apa sepatu dicolong coba, najisnya juga bawa-bawa ke sepatu. Akhirnya membuat kita susah juga. Yang terakhir, tentang yang menyembelih tadi non-muslim. Kalau tadi ahli kitab, sembelihannya itu masih sah. Namun saran saya baiknya tetap tidak dimakan. Ya, saran saya baiknya tidak dimakan. Satu lagi Bapak.
Konten? Oh, enggak ada kan? Ya, monggo. Mic-nya mana? Assalamualaikum Oh, satu aja berarti. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Satu pertanyaan saja Pak Ustaz yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kurban. Di wilayah kami satu RT itu mengadakan amalan setiap malam Jumat. Kemudian pada saat itu membawa sebagian uang dengan tujuan kita kumpulkan. Pada saat nanti jatuh hari kurban dibelikan satu ekor hewan kurban untuk atas nama satu orang. Itu sah apa tidak? Satu orang itu pakai apa? Kambing berarti. Kambing. Namun tadi urunan untuk Ya, urunannya sampai berapa orang? 18 orang. 18 orang. Berarti bukan kurban, cuma makan-makan biasa. Sesuai dengan aturan, satu kambing cuma boleh urunan dari satu orang. Misalnya tadi butuh 2 juta rupiah, namun 2 juta rupiah ini dari 20 orang, masing-masing misalnya 100.000. Berarti tidak memenuhi syarat atau aturan. Boleh dimakan dagingnya, namun statusnya bukan jadi kurban. Kurban tadi syaratnya sudah baku, sudah paten, tidak bisa diubah-ubah. Oke? Terima kasih, Pak. Jadi statusnya cuma daging biasa. Silahkan makan. Mau dibuat lauk bagaimanapun ya monggo silahkan. Namun statusnya yang jelas bukan kurban. Oke. Sebelum kula tutup, nih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pengumuman malam Jumat Pon seperti biasa ada pengawasan di Masjid Jenderal Sudirman. Ya, ada sholat Isya besok. Kemudian untuk Jumat Pon nanti pengawasan di Gabuk ya, Giri Cahyo. Ya, bagi jamaah Giri Cahyo sekitarnya di Masjid Baru nanti diadakan pengawasan jam 1 siang. Kalau bisa lebih awal. Kemudian untuk jamaah Panggang, khusus jamaah Panggang dapat undangan saking PCM Muhammadiyah Panggang bekerja sama dengan Aisyah Panggang hari Ahad Kliwon yang sebelumnya kita pengawasan rutin setiap Ahad Legi itu dipindah pada hari Ahad Kliwon besok. Besok Ahad Kliwon ya? Ya, besok pindah pada Ahad Kliwon. Kemudian minggu depan malam Senin, ini malam Senin Legi, poro takmir ngaji kembali seperti biasa rutin malam Senin Legi. Mohon nanti bisa mengumpulkan data berupa nama masjid, kemudian alamat, nomor telepon kalih, jumlah jamaah. Ini sebagai data untuk kelengkapan ya di masjid DS di sini, Masjid Darus Sholihin, supaya kalau ada bantuan-bantuan nanti bisa memberikan dengan tepat sasaran kepada bapak-bapak sekalian sebagai pengurus masjid. Jadi mohon bisa kumpulkan data berupa nama, nanti kami kasih formulirnya nih. Kemudian berupa alamat, nomor HP, takmirnya, lalu ditambah dengan jumlah jamaah yang ada di masjidnya, termasuk juga ditambah lagi jumlah jamaah yang biasanya rutin ikut pengawasan di Warak. Nggih niku mawon kita tutup. Untuk yang minggu jam 10 tempatnya Balai Desa Giri Mulyo. Oh ya, untuk yang Ahad Kliwon pengawasannya di Balai Desa Giri Mulyo Legundi. Nggih, Balai Desa Giri Mulyo Legundi, pengajian bareng PCM dan Aisyah Panggang. Gini kemauan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.